Shalom, saudara-saudara keluarga besar Rema yang saya kasihi. Kita bersama kembali bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikan dan kemurahan-Nya dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan kemurahan-Nya atas kehidupan kita. Kami naikkan syukur pujian kami kehadirat-Mu, ya Bapa yang mulia, Bapa yang setia, yang memelihara kehidupan dan menyertai kami. Kami bersyukur atas hari yang Tuhan berikan untuk kami jalani, dan kami tahu bahwa kami tidak sendiri. Tuhan bersama-sama dengan kami. Kasih karunia Tuhan yang melindungi kami bagaikan perisai dalam kuasa darah Yesus yang kudus dan perlindungan yang sempurna bagi kami semua. Terima kasih, firman-Mu lah pelita bagi kaki kami, terang di jalan hidup kami, untuk kami dapat berjalan di tengah dunia ini dalam sukacita dan damai. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya rasa dalam kehidupan adalah hal yang bukan lagi hal yang menjadi rahasia, tetapi saudara-saudara terbuka di depan mata kita semua. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang sedang mendengarkan ini atau sedang menonton ini, saudara-saudara masih dalam situasi seperti ini yang saya sampaikan, yaitu sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara-saudara, berkali-kali dalam hidup mengalami pertolongan Tuhan dan mengalami, saudara-saudara, kemurahan Tuhan. Tetapi ketika ada sesuatu yang datang dalam hidup, ketika dia mengalami ujian, ketika dia mengalami cobaan, dia mengalami pergumulan hidup, dia datang kepada Tuhan dan dia bertobat di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Namun kemudian ketika dia merasa bahwa persoalan sudah selesai, dan entah sengaja atau tidak, saudara-saudara, tetapi banyak di sekeliling kita yang orang-orang Kristen seperti ini, yaitu kembali lagi ke dalam kehidupan yang lama, yang kemudian saudara-saudara menimbulkan lagi persoalan-persoalan yang baru. Lalu ketika dia dalam persoalan itu, dia mengingat kembali kepada Tuhan. Lalu kemudian dia bertobat lagi, saudara-saudara. Nah, ini orang Kristen seperti ini yang sepertinya sebentar jatuh, sebentar bangun, jadi jatuh bangun, saudara-saudara. Orang yang sering merebutkan ini adalah orang Kristen tomat. Ya, saudara, tomat artinya sebentar tobat dan habis itu kumat lagi. Saudara, saya kira kekristenan seperti ini adalah kekristenan atau kehidupan yang melelahkan bagi jiwa orang itu, saudara. Karena bagaimanapun sebenarnya jiwanya, saudara, di dalam tidak menginginkan untuk dia melakukan itu lagi. Tetapi itulah yang terjadi terus. Dia jatuh, dia bangun lagi, dia jatuh, dia bangun, bolak-balik di dalam dosa. Ada pergumulan, dia kemudian, saudara-saudara, dia datang lagi kepada Tuhan. Namun setelah pergumulan selesai, kembali lagi, saudara-saudara, dalam kehidupan seolah-olah tidak ada hal yang pernah terjadi, seolah-olah Tuhan tidak menolong dia di waktu yang lalu. Tidak ada sama sekali bekas-bekas, saudara-saudara, akan apa yang Tuhan telah lakukan dalam perjalanan hidupnya. Orang Kristen seperti ini, saudara-saudara, yang banyak juga kita jumpai, bahkan sering kali orang-orang Kristen seperti ini, saudara, juga orang-orang yang menyatakan diri percaya Tuhan, rajin kadang-kala ke gereja, bahkan tidak sedikit yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Saudara, ketika melayani, saudara-saudara, tampak seperti para malaikat yang begitu agung, begitu kudus. Tetapi setelah itu, saudara, dia kembali lagi ke dalam kehidupan kebiasaan-kebiasaannya yang tidak menunjukkan sama sekali sebagai orang yang melayani Tuhan, saudara, atau yang mengenal Tuhan dalam kehidupan ini. Rupanya, saudara, hal yang sama kita temukan di dalam Alkitab. Kita menemukan di dalam kitab Keluaran, saudara-saudara,
pasal 8, pasal 9, pasal yang ke-10, dan pasal yang ke-11, saudara-saudara, kita menemukan di sana yang sudah kita bahas selama ini adalah Raja Firaun. Ya, Tuhan melakukan hal yang luar biasa di tanah Mesir, yaitu menulahi Firaun dengan rakyatnya di Mesir dengan tulah, saudara-saudara. Tuhan melakukan 10 tulah yang datang akibat daripada kekerasan hati Firaun itu sendiri, saudara-saudara. Itu Raja Mesir. Nah, saudara, ketika datang tulah di Mesir, datang tulah pertama, tulah kedua, ya, air jadi darah, saudara-saudara, ya, lalu kemudian katak, ketika katak berkeriapan masuk di dalam istana, di dalam kamar-kamar mereka, di mana-mana dipenuhi di tanah Mesir dengan katak, saudara-saudara, maka menyesallah Firaun, ya. Dan kemudian dia memanggil Musa, saudara-saudara, dan Harun, dan meminta supaya dia diampuni. Dan apa yang terjadi, saudara? Ya, Musa berdoa dan berhentilah katak-katak itu. Namun di ayat yang ke-15 pasal 8 dikatakan demikian. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Waktu dia sudah mulai rasa enak lagi, sudah tidak ada katak-katak, sudah bersih, saudara-saudara. Dia mengeraskan hati lagi dan tidak mau mendengarkan permintaan daripada bangsa Israel yang disampaikan sendiri melalui Musa dan Harun. Dan saudara, itu adalah bukan hanya permintaan bangsa Israel, tetapi itu adalah firman Tuhan. Dia tidak peduli lagi. Dan saudara, datanglah bencana yang ketiga, yaitu nyamuk. Namun saudara membaca di dalam ayat yang ke-19, dan setelah nyamuk itu pergi, hatinya kembali menjadi keras. Lalu datang tulah yang keempat, lalat pikat, saudara-saudara, memenuhi tanah Mesir. Tuhan, saudara-saudara, kemudian membuat perbedaan. Tuhan berkata kepada Musa, sampaikan juga kepada Firaun bahwa tulah ini ada di tanah Mesir, tetapi mengecualikan Goshen. Tanah Goshen adalah tanah di mana bangsa Israel ini tinggal di sana. Disitulah mereka tinggal. Dan Tuhan berkata bahwa dia akan membuat perbedaan antara Mesir dan Israel. Dan benar, datanglah tulah-tulah ini dan Tuhan membuat perbedaan. Bahwa tulah itu hanya menimpa Firaun dan rakyatnya, tetapi tidak sama sekali menyentuh daerah Goshen di mana orang Israel berada di sana. Lalu datanglah tulah keempat, lalat pikat. Tetapi hal yang sama. Setiap kali saudara-saudara datang, lalu kemudian dia menyesal. Dan kemudian saudara-saudara, setelah tulah itu berlalu, maka yang dilakukan oleh Raja Firaun adalah kembali dia mengeraskan hatinya, saudara-saudara. Dan akhirnya Tuhan membiarkan dia dalam kekerasan hati itu, saudara. Tuhan biarkan dia dalam kekerasan hati. Datanglah tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Tulah keenam, barah atau bisul, saudara-saudara. Wow, itu menyakitkan sekali. Dan bahkan saudara, tukang-tukang sihirnya tidak dapat berbuat apa-apa. Tukang-tukang sihirnya pun kena semua dengan bencana itu. Bahkan tukang-tukang sihir dari para Firaun sempat memperingatkan Firaun, ini tangan Tuhan loh. Jangan main-main lagi Tuanku Firaun, kita bisa habis binasa kalau seperti ini. Tetapi setiap kali datang tulah itu, saudara, dia menyesal. Lalu kemudian setelah tulah berlalu, dia kembali mengeraskan hati, saudara-saudara. Dan tulah yang ke-8 belalang datang, hal yang sama terjadi. Di tanah Mesir semua ada kecuali di tanah Goshen, saudara. Tuhan selalu membuat perbedaan. Dan saya yakin dalam kehidupan orang percaya demikian, saudara. Bahwa sebenarnya orang-orang percaya adalah orang-orang yang istimewa.
Bagaimanapun dia punya kedudukan yang lebih daripada orang-orang yang belum percaya, saudara-saudara. Ada pemeliharaan, penyertaan, perlindungan Tuhan, entah terlihat atau tidak oleh kita. Sesungguhnya Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan dan tidak membiarkan kita. Dan itulah sebabnya Tuhan berkata, saudara-saudara, kalau hari ini engkau mendengarkan firman-Nya, janganlah keraskan hatimu. Saudara-saudara, karena kalau kita terus mengeraskan hati kita seperti ini, maka itu bisa terbawa terus, saudara, kebiasaan itu. Sehingga tidak lagi ada kepekaan kita di dalam diri terhadap Tuhan. Dan ini adalah hal yang tentu sangat tidak baik. Karena itu kita perlu dalam pertobatan yang sejati, bukan hanya menyesal. Sebenarnya yang kita baca, yang kita lihat, saudara, sampai pada tulah ke-9 gelap gulita. Dalam pasal 11, tulah ke-10 pun ketika sudah mati semua anak sulung, mulai dari anak sulung Firaun sampai semua anak sulung hewan di Mesir mati, tetap saja Firaun mengeraskan hati. Dia mengejar lagi orang Israel yang sudah pergi, saudara-saudara. Dan dia ingin menawan mereka kembali. Betul-betul ini satu kekerasan hati yang luar biasa. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa sebenarnya yang terjadi pada Firaun adalah Firaun ini tidak bertobat. Dia hanya menyesal. Dan ini yang banyak terjadi, saudara-saudara. Orang hanya menyesali diri. Orang hanya menyesali perbuatan-perbuatannya. Tetapi tidak meninggalkan, saudara-saudara. Dia hanya menyesal. Oh, saya menyesal dengan sebuah ini. Maafkan saya. Ya, maafkan ya dengan kesalahan-kesalahan ini. Apalagi saudara-saudara, di zaman sekarang ini sepertinya standar dosa diturunkan, saudara-saudara. Ya, dosa dibilang khilaf. Dia jelas berbuat dosa. Dosa dan khilaf itu berbeda, saudara-saudara. Tetapi itu sudah dibahasakan, diringankan, saudara-saudara. Ya, dan dulu juga demikian, saudara-saudara, bahwa orang-orang LGBT, saudara-saudara, dianggap dulu itu adalah sebagai sesuatu pelanggaran seksual, saudara-saudara. Tetapi sekarang ini bahasanya berbeda, saudara. Tidak lagi dianggap itu adalah penyimpangan, saudara-saudara. Tetapi sekarang ini dianggap itu adalah bukan penyimpangan, tetapi sebuah penyakit. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, inilah standar-standar itu semakin diturunkan. Sehingga manusia bukan bertobat, hanya menyesal. Menyesali dirinya, menyesal mengapa dia lahir seperti ini, menyesali. Dan hanya berkata kepada orang, meminta maaf, saya bersalah, menyesal. Tapi tidak bertobat, saudara-saudara. Dan kita harus bersungguh-sungguh dalam hidup ini. Tetap Alkitab, saudara, mengajar kepada kita yang Tuhan ajar adalah bertobat. Bertobatlah kamu dari dosa-dosamu itu. Karena apa, saudara? Dikatakan kapak sudah tersedia di bawah pohon. Kalau dia tidak menghasilkan buah pertobatan, jadi bertobat itu harus ada kelihatan nyata buahnya, saudara. Bertobat berarti dia berpaling, saudara-saudara. Bertobat berarti dia menyesal, mengakui dan meninggalkan. Dia tidak lagi berada di tempat itu atau berjalan ke jalan yang lama yang dia lakukan itu. Tetapi dia berbalik arah ke satu jalan yang berbeda, yaitu jalan Tuhan. Tidak lagi di dalam jalan keinginan, tidak lagi di dalam jalan kemauan dia sendiri, tidak lagi di dalam jalan-jalan dosa-dosanya dia atau kesalahan-kesalahan dia, tetapi dia sekarang sedang berjalan menunjukkan mata dan pandangannya kepada Tuhan, dan dia berjalan dalam nilai-nilai yang berbeda. Dia berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Karena dia tahu bahwa ketika dia percaya, mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan, dia diampuni, dan sekarang dia berjalan sebagai orang yang sudah diampuni, orang yang sudah benar, orang yang kudus di hadapan Tuhan. Bukan lagi orang berdosa, saudara-saudara. Itulah status kita di dalam Tuhan Yesus Kristus.
bahwa dulu kita hidup dalam dosa, tetapi sekarang oleh kasih karunia Tuhan kita memperoleh pengampunan dan keselamatan. Maka kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi kita sedang berjalan dalam hidup yang baru, yaitu sebagai orang benar, orang kudusnya Tuhan, yang sudah dilayakkan di hadapan Tuhan, yang sangat dikasihi, yang punya hidup yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Karena itu jangan hinakan diri kita lagi dengan menengok ke belakang dan hidup kembali di dalam masa-masa dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang hanya kita sesali tapi tidak pernah kita tinggalkan. Itu bukan bertobat. Sekali lagi, bertobat berarti saudara, kita mengakui dan menyesali semua dan sudah kita tinggalkan, kita berjalan dalam satu hidup yang baru, yaitu hidup dalam nilai-nilai kebenaran firman Allah. Kehidupan hubungan kita tidak lagi berhubungan dengan dosa. Hubungan kita adalah berhubungan dengan Tuhan kita. Perjalanan baru kita adalah berhubungan dengan karya-karya Tuhan. Berhubungan dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Berhubungan dengan fokus kita kepada Allah yang sudah menebus, sudah membayar lunas hidup saudara dan saya. Karena itu janganlah jadi seperti Firaun. Tapi banyak orang Kristen Firaun, saudara-saudara, ya, yang sebentar menyesal, lalu sebentar lagi, saudara, dia mengeraskan hati lagi. Sebenarnya dia tidak bertobat, dia hanya menyesali dosa-dosanya. Tapi firman Allah berkata, bertobatlah. Yang perlu kita lakukan dalam hidup adalah kita bertobat. Artinya, saudara, kita bukan lagi manusia berdosa yang lama, tetapi kita adalah anak-anak kekasih Tuhan yang sedang berjalan di dalam jalur yang Bapa berikan bagi kita. Bukan di jalur orang lain, saudara, yaitu dosa yang lama. Tetapi kita berada sebagai orang yang sudah ditebus, yang sudah dibayar lunas harga hidup kita oleh darah Yesus. Darah Yesus yang menyucikan, darah Yesus yang sudah menguduskan saudara. Sekali lagi saudara, bukan lagi orang berdosa, tetapi ya kalau engkau orang benar, engkau adalah orang kudusnya Tuhan. Dan engkau adalah anak-anak kekasih Tuhan. Anak-anak Allah yang hidup di dalam kuasa kehidupan Allah yang ada di dalam diri saudara. Tuhan memberkati kita semua saudara-saudara. Mari kita berjalan tidak lagi menjadi orang Kristen Firaun saudara-saudara, tetapi kita adalah orang-orang Kristen yang berjalan dalam kebenaran seperti Musa. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu yang besar, membenarkan, menguduskan, dan membawa kami sebagai orang-orang yang tidak hanya hidup menyesali dosa, tetapi kami hidup bertobat, meninggalkannya, dan berjalan dalam kebenaran. Berkat-Mu atas umat-Mu, demi nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.